وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب إشهاد غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعليك بأداء الأمانة وإياك والخيانة فيها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث متعلقات بالعرش: النعمة تقول اللهم إني بك فلا أكفر، اللهم إني بك فلا أكفر. والرحيم تقول اللهم إني بك فلا أقطع. والأمانة تقول اللهم إني بك فلا أخان. Dan wajib bagi engkau untuk melaksanakan amanah yang dibebankan kepadamu. Wa iyyaka wal khiyanah fiha, dan hati-hati jangan sampai berkhianat di dalam amanah itu. Dan amanah ini sesuatu yang berat, sampai-sampai ketika Allah Ta'ala menyodorkan amanah itu kepada bumi, bumi nolak, kepada langit, langit menolak, kepada gunung, gunung pun enggan untuk mengembannya. Tapi manusia merasa sanggup di dalam mengemban amanah itu. Apa amanah itu? Menegakkan syariat di bumi Allah. Dan itu yang namanya khalifah itu di situ. Khalifah, setiap kita itu memang sebagai khalifah di bumi. Siapa khalifah? Yang menegakkan daripada syariat Allah di bumi. Ketika syariat Allah itu dilaksanakan, maka keseimbangan itu akan terjadi. Artinya kemakmuran ada, keberkahan turun, musibah dan bala tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dengan dilaksanakan perintah Allah maka menjadi keamanan. Bukan cuma untuk manusianya, tapi hewannya, tumbuhannya, semua alam itu menjadi tenang, menjadi aman dengan sebab terlaksananya amanah atau ditegakkannya syariat. Karena itulah Nabi SAW ketika bersabda bagaimana keutamaan orang yang mengajar kebaikan, orang yang mengajar ilmu agama. Dalam sabdanya beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu hatta al-hitan fil bahr wa hatta an-namla fil juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, bahkan sampai semut yang ada di lubangnya, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di laut, semuanya bersolawat untuk pengajar-pengajar kebaikan. Ya, ini derajat yang tinggi. Kenapa demikian? Karena tanpa ada yang mengajar daripada kebaikan, gak ada orang yang ngerti bagaimana menegakkan syariat yang benar. Bagaimana melaksanakan perintah Allah. Caranya kayak apa? Apa saja yang dilarang oleh Allah sehingga kita bisa benar-benar meninggalkannya. Gak ada yang ngerti. Tapi berkat orang-orang yang mau menghabiskan umurnya untuk mengajar kebaikan, membimbing manusia ke jalan yang lurus, mengajari mereka kepada hak-hak Allah, hak-hak Rasul, dan menyadarkan mereka sebagai hamba, maka di situ akan tercipta orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Orang-orang yang benar-benar meninggalkan larangan Allah, sehingga tegaklah syariat, terjagalah bumi dari kehancuran, keberkahan itu turun dan lain sebagainya. Sehingga ikan pun dapat manfaat ketika orang itu mengajar agama, dapat manfaat. Hewan-hewan dapat manfaat. Sehingga didoakan terus oleh mereka. Sehingga dalam hal ini, amanah ini berat. Dan amanah setiap orang itu semuanya mengacu kepada
Sudahkah dia melaksanakan hak Allah pada pekerjaannya? Sudahkah dia mengerjakan hak manusia pada tugasnya itu? Dan ini banyak gak tertulis. Kebanyakan amanah itu tidak tertulis. Ya. Sehingga dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, menjelaskan tentang kayak apa sih hakikat amanah itu. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian ini adalah pemimpin. Artinya yang diberi beban amanah. Dan setiap kalian akan diminta tanggung jawab akan kepemimpinannya. Seseorang yang dia nggak ada istri, nggak ada anak, hidup sendiri, itu menjadi pemimpin untuk dirinya. Pemimpin untuk matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya. Itu dia menjadi pemimpin. Artinya kemana dia arahkan anggota tubuh dia itu. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, pendengaran, penglihatan kita itu akan diminta tanggung jawab. Kita diminta hanya atas hal tersebut. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, bahkan kertekan hati, keinginan-keinginan yang digerakkan oleh hati, itu nanti akan diminta tanggung jawab. Kenapa terlintas di hatimu maksiat? Kenapa engkau tidak melintaskan dirimu untuk hal yang baik? Kenapa melihat yang haram? Kenapa mendengar yang ini? Itu semua ditanyai kita. Karena kita yang nyetir. Kita yang menyetirnya. Sehingga dalam hal ini per orang. Belum ketika dia diberi amanah oleh Allah seorang istri. Nah ini amanah juga. Jadi kalau orang itu tahu menikah itu adalah kita menambah beban amanah pada diri kita, maka orang akan mikir berulang kali. Bukan hanya memberi nafkah, tapi juga menegakkan syariat Allah pada istri tadi. Bagaimana sholatnya, bagaimana dia menutup aurat ketika dia keluar rumah, bagaimana cara bicaranya, bagaimana hal-hal yang dia lihat. Itu semua suami ada tanggung jawab. Bukan cuma ngasih nafkah bulanan selesai, tidak. Tapi ada perkara yang lebih berat. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu mereka lah yang menegakkan syariat pada para perempuannya yang di rumah. Istrinya, putrinya, saudarinya, ibunya, bibiknya. Di rumah dia, maka dia harus menegakkan syariat untuk mereka. Bagaimana sholatnya? Apakah TV hidup antara maghrib dan isya? Bagaimana Quran di dalam rumah? Apakah tetap dibaca atau bagaimana? Ini tugas ar-rijal, tugas para lelaki. Ya, ini tugas para lelaki. Sehingga dalam hal ini amanah dia di dalam anak istri situ. Ya, belum amanah dia ketika diberi anak bagaimana? Yaitu dia mengarahkan anak itu menurut apa yang Allah ridhoi. Anak itu bukan milik Anda, tapi dia titipan. Allah kasih Anda amanah, Allah percayakan Anda untuk mendidiknya sesuai didikan Islami. Sehingga dalam hal ini orang kalau mengerti anak itu adalah titipan dari Allah, dia bisa menjadi penyebab surga Anda, dan dia juga bisa menjadi penyebab neraka Anda. Jangan sampai ada pikiran, oh, ini anak saya terserah saya, mau saya cetak jadi apa terserah. Jadi model kah, jadi artis kah, jadi ini kah terserah saya, mau anak saya. Tidak demikian. Itu adalah amanah dari Allah. Bagaimana di dalam hadis Nabi SAW ketika beliau itu menjelaskan ada seseorang yang banyak sekali amal soleh.
Ketika dia nyebrang sirat, orang-orang beranggapan ini ahli surga. Kemudian tengah-tengah nyebrang ada teriakan dari bawah neraka. Ya Rabbana khudu haqqana minhu. Ya Allah, ambil hak kami dari orang ini. Siapa yang teriak? Anak-anaknya. Yang sudah dulu masuk neraka karena mereka tidak diajari kepada yang baik. Apa yang dikeluhkan oleh anak-anak itu kepada Allah terhadap orang tuanya? Fa innahu yut'imunal haram min haitsu la na'lam. Ini ayah kami ngasih kami asupan haram. Dari sisi kami nggak ngerti, yang penting makanan ada terus. Kita mau jajan ada. Kami nggak ngerti kerja dia apa. Gara-gara dia ngasih kita makanan haram, saya nggak bisa untuk taat. Akhirnya saya lebih senang maksiat. Karena sesuai di dalam satu asar mengatakan, man akalal haram asad jawarihu. Seseorang yang makan haram, anggota badan akan senang maksiat. Saat am-ambat, mau nggak mau. Mau nggak mau. Alimat awalam ta'alam. Dia ngerti ini haram atau nggak ngerti? Loh, kalau nggak ngerti, kalau ngerti kan jelas. Kalau nggak ngerti kayak apa? Kalau nggak ngerti, dia nggak dosa, tapi efeknya ada. Apa itu? Senang kepada perbuatan haram. Dalam suatu hadis yang lain Nabi bersabda bahwasanya kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari asupan haram, maka neraka punya magnet untuk narik dia. Neraka itu ada magnetnya untuk narik daging yang hasil haram itu. Mau nggak mau dia akan mengerjakan perbuatan haram, mau nggak mau. Gara-gara yang diasuh ini nggak beres. Nah ini anak itu akan ngadukan itu. Yang kedua apa? Wala yu'allimuna ma najhal. Dan ini orang, nggak bilang ayah lagi, ini orang nggak pernah ngajari kami apa yang wajib kami ketahui. Yang dipikirkan ya apa anaknya itu bisa ujian, bisa ini. Tapi wudhu sampai SMP tidak ngerti. Cara rukun sholat sampai SMP tidak paham. Ini banyak Pak. Kalau sampai mau jujur pada diri Anda, dudukkan anak-anak Anda itu. Yang mungkin sudah SMA, mungkin sudah kuliah, dudukkan. Sekali-sekali dudukkan. Tanyai dia. Apa yang dia ketahui tentang hal-hal yang sakral tentang Islam. Minimal ibadahnya, tanyai. Anda akan menangis ketika dia itu nggak ngerti apa-apa. Silahkan, kita nggak usah nutup ini. Istilahnya, kalau tidak kita perbaiki sekarang, kita akan nyesel nanti. Sehingga dalam hal tersebut bagaimana kewajiban amanah itu sangat berat. Ini amanah di keluarga. Belum lagi dia nanti dapat kerja. Dia bekerja mungkin sebagai buruh, mungkin sebagai karyawan. Di situ ada amanah. Daripada orang yang menggajinya. Ada amanah di situ. Ngerti nggak dia amanah itu? Nah ini penting. Sehingga semua perbuatan itu ada amanahnya. Karena itulah disebutkan di antara ciri orang munafik itu, dia ketika waida tumina khon, kalau diberi amanah dia khianat. Apa penyebab khianat? Pertama tidak ngerti amanah. Dia tidak ngerti. Yang penting gaji besar. Terus nggak peduli. Saya juga nggak ngerti amanahnya ini apa, nggak paham. So. Yang penting saya dapat dipercaya ya Allah. Gaji ngalir terus per bulan. Ya seperti ini bahaya. Kenapa? Karena dia masuk orang yang khianat. Kalau memang Anda tidak ngerti amanah Anda, kenapa Anda daftar? Kalau tidak ngerti tugas Anda itu, kenapa Anda coba-coba ke situ? Nah, ini penting. Bagaimana amanah itu sangat berat. Disebutkan di antara tanda-tanda akhir zaman adalah ketika sesuatu yang menjadi amanah itu jadikan rebutan. Orang rebutan pengen mikul amanah. Pemilihan ketua A, ketua ini, rebutan.
Padahal amanahnya besar. Dia aja amanah di keluarganya masih berantakan. Mau nyari amanah yang lain lagi. Ini bagaimana orang sekarang ini nggak lihat imbas nanti itu di akhirat kayak apa. Yang dia lihat itu yang penting keren dulu. Oh, sebagai ketua ini, sebagai kepala ini, senang dia. Yang kedua, ada gaji besar di balik itu. Dia nggak peduli beratnya amanah itu, nggak peduli karena jahil, nggak ngerti apa sih tugasnya, saya juga nggak paham. Terus yang penting dapat aja. Kepilih sudah alhamdulillah katanya. Sampai-sampai mereka tasyakuran ketika dapat amanah, tasyakuran. Orang dulu kena amanah nangis. Imam Abu Hanifah itu ketika mau diangkat jadi qadhi ini hakim agung untuk kerajaan di masa itu bukan cuma satu negara. Satu negara kerajaan Islam itu bisa luas sampai ke Eropa. Nah, ini dijadiin hakim agung. Enggak mau beliau. Sampai akhirnya di penjara gara-gara nggak mau bayar. Gara-gara saya nggak mau di penjara, enggak apa-apa. Yang penting saya nggak mau. Bebannya berat. Ini orang yang ngerti. Ya. Bahkan ada sebagian ulama ketika dia mendengar bahwasanya dia itu termasuk kandidat yang akan dipilih untuk memegang wakaf muslimin, itu langsung jadi gila. Pura-pura gila. Jadi pura-pura gila ya bagaimana bisa dipilih? Nggak dipilih lagi. Tadi ya alhamdulillah nggak dipilih. Jadi sampai pura-pura gila biar nggak kepilih, bayangkan. Ini sekarang orang gila jadi pura-pura waras gak mau biar kepilih. Ini repot ya Allah. Sehingga kalau ngerti bagaimana besarnya amanah, dia akan lari. Dia akan wis cukup, saya aja amanah diri sendiri sudah berat. Mau kasih amanah yang lain bagaimana? Dari sini kata ulama, yang menjadikan banyak orang itu masuk neraka karena banyak hak-hak orang yang dia selewengkan. Anda diamanai 10 orang semua. Anda tidak memperhatikan mereka, ini berat. Khususnya orang-orang yang kerja dalam pengabdian. Yang kerjanya itu dalam pengabdian. Ada yang ngabdi sini, ngabdi sini. Khususnya ngabdi negara. Oh, itu berat. Kalau dia tidak benar-benar melaksanakan tugasnya, berat. Ya. Apalagi sampai mempermainkan, apalagi sampai repot. Ya. Memanfaatkan amanah itu untuk keuntungan duniawi, berat. Ya, cuman karena jahil tadi, nggak ngerti, dia nggak tahu. Ya seperti ini, hatta dia haji tiap tahun, hajinya tiap tahun, itu masih belum diampuni dosa dia karena nyelewengkan hak hamba. Haji itu bisa melebur kalau mabrur ya, hanya bisa melebur dosa dia dengan Allah. Tapi dosa dia dengan hamba itu harus tergantung hambanya nanti di akhirat. Kalau mereka rela, ya alhamdulillah sampai. Kalau mereka nuntut, ya pahala Anda diambil. Dan sudah kita sering dengar bagaimana ketika Nabi menjelaskan tentang orang yang pailit, yang bangkrut itu kayak apa. Nabi pernah kumpul dengan sahabat mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang pailit itu? Yang bangkrut itu siapa? Maka sahabat dengan pengetahuannya mengatakan, "Alladzi la dirham wa la dinar ya Rasulullah." Orang yang bangkrut yang enggak punya dinar, enggak punya dirham, enggak ada duit sama sekali. Kata Nabi, "Al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin katsirah." Orang yang bangkrut itu ketika dia menghadap Allah nanti di padang mahsyar membawa pahala yang banyak. Sodakohnya, bangun masjid, umroh, haji, baca Quran, tahajud. Terus enggak ketulungan sudah pahalanya. Tapi Nabi melanjutkan, waqad syatama hada, dia pernah ngejek fulan. Wa akhadha malahada, pernah ganggu fulan, ngambil uangnya.
ya pernah ini, nyelewengkan ini, maka semua orang itu akan mengambil kebaikan-kebaikannya. Sampai habis dia punya pahala, yang nuntut masih banyak, maka yang belum dapat pahalanya masing-masing ngasih dosanya. Dosa sekedar dosa yang dulu pernah dia lakukan kedoliman itu. Apa? Nyelewengkan amanah. Ya. Terus sekarang rebutan. Ya. Ini mau ngurus ini rebutan. Sampai ada calon berapa. Itu apa? Orang dulu nggak berani. Bahkan dorong-dorong sekarang enggak kamu aja. Dorong-dorongan. Sekarang rebut-rebutan. Kenapa? Karena nggak ngerti. Sehingga khianat di dalam situ berat. Disebutkan di dalam suatu hadis. Nabi SAW bersabda, qadhi hakim itu ada 3. 2 masuk neraka, 1 selamat. Yang pertama, seorang hakim yang dia melaksanakan hukum dengan kebodohannya, nggak ngerti, tapi jadi hakim, mutuskan, nggak ngerti padahal, maka dia di neraka. Yang kedua, ngerti, tapi dia karena mungkin yang sini bayar, yang sini kerabat, yang sini orang dekat, dia bela, di neraka dia. Yang selamat cuma 1, hakim yang ngerti hukum dan dia menghukumi dengan adil tanpa pandang bulu. Itu yang selamat. Untuk pahala belum tentu. Pahala belum tahu. Yang penting dia selamat dulu aja. Yang penting nggak masuk neraka, itu aja dia. Ini bagaimana orang itu kalau nggak adil berat. Ya, karena dia diserai amanah. Ini kalau khianat bahaya, Pak. Ya, contoh sama Anda, ada seseorang dijadikan sebagai orang yang ngetes, menyeleksi orang-orang yang hendak masuk suatu, mungkin pabrik, mungkin kantor, nyeleksi. Dia dikasih amanah itu sampai punya tugas nyeleksi ya. Iya, siap. Cuman dia nggak jujur. Di dalam hal mungkin, ini kenal ayahnya, kenal saya nih. Ini masuk dulu nih. Yang lain mundur dulu. Udah apa-apa lah, walaupun dia kurang secara seleksi ini nggak masuk ini. Tapi ya apa lagi, ini titipan teman. Ya sudah, masuk aja. Oh, hati-hati, Pak. Hati-hati. Ini ada yang ahli, pinter. Cuman ini model nggak ada uang selipan juga. Ya, bukan orang yang saya kenal. Diundur-undur. Kayaknya sampai nggak diterima. Ini macam-macam. Oh, hati-hati, Pak. Bahaya. Berarti Anda nggak amanah. Sama ketika seorang itu dikasih amanah untuk membagikan bantuan. Yang ini dikasihkan ke sesuai orang yang sesuai kriteria. Mau itu bantuan atau apa. Tapi dia milih-milih. Dia milih-milih. Yang dipilih itu yang kenal dia atau dekat dia. Dia dolim, nggak amanah. Karena yang ngasih amanah nggak bilang yang sampean kenal aja ya. Kalau tidak kenal nggak usah ada. Ya dia manai. Kalau memang sesuai kriteria kasih. Dia nggak nurut itu, khianat dia. Oh, ini banyak. Kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang aslinya itu amanah, tapi karena jahilnya orang yang melakukan kerja ini, akhirnya dia khianat. Dia khianat. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 3 perkara yang menggantung di arsy. Dia menggantung di bawah arsy. Apa itu? Pertama, nikmat. Ya, jadi jangan dikira nikmat masa bisa bergelantungan. Nah, alam di alam akhirat itu ya bukan kayak alam dunia. Perkara-perkara yang abstrak jadi konkret. Puasa itu bisa ngomong nanti. Dalam hadis puasa itu bisa ngomong, ya Rob, aku telah mencegah orang ini untuk makan minum di siang hari. Berilah dia syafaat. Ampunilah dosanya. Diampuni gara-gara teriakan puasa ini.
Quran pun sendiri dia mengatakan, ya Rob, fulan ini aku cegah dia untuk tidur malam hari, untuk sering mengulang aku. Ampuni dia. Ini ada di hadis. Artinya apa? Segala perkara yang konkret di akhir itu jadi nyata. Bahkan amal sendiri, amal, itu akan menjadi teman dia di barzah. Menjadi teman dia. Kalau itu amal baik, menjadi orang yang sangat rupawan. Nemani dia sampai hari kebangkitan. Kalau itu amal buruk, naudzubillah, dia akan menjadi teman yang menyengsarakan dia. Sehingga amal itu akan menemui dia. Dalam hadis yang lain, ketika orang yang gak mau zakat itu masuk ke alam kubur, itu Allah munculkan ular besar yang mematuk dia setiap hari sambil mengatakan ana maluk, aku adalah hartamu yang gak kau zakat itu. Ana kanzuk, aku adalah simpanan hartamu itu. Dipatuk tiap hari sampai hari kiamat. Bagaimana hal-hal yang mungkin kita ini nggak masuk akal, itu nanti masuk akal. Sampai-sampai Khalid pun bisa ngomong. Khalid itu bisa bilang, ya Rob, fulan ini yang punya kulit saya ini maksiat di hari A, di tempat A dijelaskan. Saking mangkelnya orang ini sampai dia bilang ke kulitnya, wa qalu li juludihim dalam Al-Qur'an. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka berkata kepada kulit mereka sendiri, kenapa kalian bersaksi memberatkan kami? Toh yang sakit juga kamu juga. Kalau aku disiksa, yang sakit kan kamu juga. Ngomong dia ke kulitnya. Apa kata kulit? Qalu antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Kulit itu akan menjawab, Allah yang nyuruh kami bicara. Kita nggak bisa bohong depan Allah. Yang Allah bisa membuat bicara apapun, sampai waktu bisa ngomong. Waktu yang Anda maksiat, itu bisa ngomong, ya Rob, fulan maksiat di waktu ini. Lebih dari CCTV. Tembok-tembok bisa ngomong semua nanti. Terus mau kayak apa gitu? Sampai amal soleh pun, itu udah jadi saksi baik. Karena itulah disebutkan, hendaknya seorang itu, kalau melakukan sholat sunnah, jangan netapin di satu tempat. Di pojok aja jangan, pindah-pindah dia. Pindah-pindah agar setiap tempat yang pernah dia pakai sholat itu jadi saksi di akhirat nanti. Dianjurkan, bukan di satu tempat aja. Kenapa? Karena hanya jadi saksi. Ini loh bagaimana amanah berat. Nah disebutkan, kata Nabi ada 3 perkara yang bergelantungan di arsy. Pertama adalah nikmat. Nikmat yang mengatakan, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu, jangan sampai aku dikufuri. Jangan sampai aku dikufuri. Artinya orang yang kufur nikmat dilaporkan oleh nikmat pada Allah. Nikmat itu lapor. Karena dia dikufuri. Nikmat ini bukan hanya hal-hal yang bersifat konkret, makanan, minuman, duit. Itu hal yang sepele. Ada nikmat-nikmat besar yang sering kita kufuri. Di antaranya apa? Adanya majelis taklim di sekitar kita. Majelis taklim itu nikmat. Kalau Anda nggak hadir, Anda kufur. Termasuk kufur nikmat adalah ketika ada majelis taklim nggak hadir. Ada ulama, misalnya dia nggak pernah ditanyain hukum. Ada ulama di sana dia nggak pernah ditanyain hukum, nggak pernah istilahnya diminta doanya, dibiarkan aja. Ini kufur. Karena dikasih nikmat sama Allah. Tapi dia kufuri. Orang tua itu nikmat. Kenapa? Karena penyebab paling cepat seorang itu bisa masuk surga, dapat ridho Allah, orang tua. Sampai Nabi bersabda, ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi kalau Anda ingin Allah ridho, senangkan orang tua itu. Senangkan. Jangan sampai dia ada perasaan gak enak atau gak senang. Senangkan. Kalau sudah orang tua ridho, yakin Allah ridho. Kalau Allah ridho, Anda gampang urusan Pak. Dunia akhirat Anda gampang. Ini nikmat. Ketika Anda kufuri, hati-hati. Istri, nikmat. Dalam sisi, dia sebagai penopang Anda di dalam taat. Dia sebagai orang yang bisa Anda berikan nafkah
yang itu lebih besar daripada Anda memberikan untuk jihad, untuk masjid, itu memberi makan istri, memberi hadiah, itu pahalanya besar. Belum lagi dia sebagai membuat kita sabar. Sabar di dalam perlakuannya, akhlaknya, itu naik derajat kita. Jadi jadikan istri itu sebagai ini ladang amanah. Dan ini menyebab saya menjadi naik derajat. Sebutkan Nabi Yunus. Nabi Yunus ini pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang masih ada sesuatu yang nanti bikin aku susah di akhirat, ini Nabi ya, maka percepat susahnya itu di dunia. Jangan sampai di akhirat aku susah, jangan. Karena Nabi Yunus ini pernah bukan melanggar, tapi pernah melangkah kepada perkara yang belum ada perintah. Apa itu? Meninggalkan kaumnya. Padahal tidak ada perintah dari Allah untuk Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Tapi ditinggal, gagal mereka nggak beriman, ditinggal. Akhirnya Allah hukum dengan ditelan ikan sampai 40 hari 40 malam. Ya. Nah, sehingga beliau dalam itu merasa mungkin masih ada sesuatu yang kurang pas, minta sama Allah. Maka Allah bilang, nah ya sudah, situ ada di suku fulan, ada seorang perempuan, nikahi dia. Dinikahi sama Nabi Yunus. Subhanallah, tiap hari ngomelin. Tiap hari ngomelin Nabi Yunus. Oh, alaknya buruk katanya. Nah, ini pelebur dosa. Ini pelebur dosa. Mungkin ada sisa dosa nanti ini dijadikan seperti itu. Sehingga bagaimana mereka ini ya untuk suatu kenikmatan benar-benar mensyukurinya. Yang kedua, warrahim takul. Rahim itu mengatakan di arsy, ya Rabb bika inni bika fala uqta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku diputus. Artinya apa? Orang-orang yang mutus rahim dilaporkan oleh rahim kepada Allah. Dia akan dilaporkan. Kemudian yang ketiga, wal amanah taqul. Amanah akan mengatakan, Allahumma inni bika fala ukhon. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku dikhianati. Jangan sampai aku dikhianati. Sehingga orang yang dia mengkhianati suatu amanah yang dibebankan kepada dia, itu dilaporkan oleh amanah sendiri pada Allah Ta'ala. Sampai orang yang berteman itu ada amanah di situ. Apa amanahnya? Tidak menceritakan aib teman ke orang lain, walaupun sudah nggak berteman lagi. Kemudian memperhatikan kebaikan dia, khususnya urusan akhirat. Orang berteman tapi nggak negur ketika dia nggak sholat, hati-hati, dia nggak kerjakan amanah, dia hianat. Ya, lihat temennya ngomong kotor, dia diam, hati-hati, ada hukum di situ. Karena dia nggak amanah dalam pertemanan. Sampai seperti itu. Sehingga sebagian ulama itu mereka lebih memilih apa? Uzlah. Uzlah itu tidak banyak bergaul. Karena amanah yang besar di situ. Daripada saya ini banyak nanti dituntut orang, ya amanah mending saya nggak banyak berteman, hidup selamat nanti di akhirat aman selesai. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena khawatir mereka nggak bisa melaksanakan hak-hak daripada orang lain. Ya. Kemudian wa'alika bisidqil hadis. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini yang akan datang insyaallah. Ya, sebagai pada majelis ada yang mau bertanya silahkan. Alhamdulillah insyaallah paham semuanya. Kalau sudah urusan amanah ini khawatir semua. Jadi kalau saya tanya bisa lebih melebar kemana-mana, ngerti ini repot. Ya. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang benar-benar bisa mengemban amanah dan kita tidak menjadi orang-orang yang mengkhianati amanah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء لما نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون كر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته